Menteri Ketenagakerjaan membuka program magang nasional 2025 untuk 100.000 mahasiswa yang baru lulus dengan mencari pengalaman kerja di perusahaan. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan uang saku selama 3 bulan magang. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan membuka Magang Nasional 2025. Peserta akan mendapatkan uang saku, sejumlah upah minimum provinsi atau UMP. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kuota peserta pada batch 1 sebanyak 20.000 peserta magang nasional. Selanjutnya batch kedua untuk program magang nasional akan kembali pada akhir tahun 2025 dengan kuota sebanyak 80.000 peserta. Peserta yang lolos dalam seleksi pemilihan magang nasional batch 1 ini akan mendapatkan uang saku sejumlah Rp3.300.000. Menteri Ketenagakerjaan juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional ini. Tadi malam arahan dari Pak Presiden bahwa tahun ini target diharapkan bisa sampai 100.000 peserta magang. Batch pertama kita memang akan buka sebanyak 20.000 dan ketika ini nanti sudah berjalan kita akan siapkan untuk langsung untuk batch kedua sebesar 80.000 dan kita targetkan itu sekitar pertengahan November itu sudah jalan. Dan berikut adalah syarat dan cara mendaftar program magang nasional. Adapun pendaftaran berlangsung hingga 15 Oktober 2025. Tim TV One mengabarkan. Mendekati berakhirnya masa pendaftaran program magang nasional, jumlah pendaftar program yang menjadi bagian dari paket ekonomi 2025 ini telah mencapai lebih dari 100.000 orang. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli kemarin menyatakan jumlah perusahaan yang juga turut serta dalam program magang nasional ini juga bertambah. Lantas, apakah program ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja? Dan bagaimana mekanisme penjaringan program magang nasional ini? Kami akan berbincang bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sudah bergabung secara virtual, Bapak Afriansyah Nur. Selamat sore, Pak Wamen. Assalamualaikum, Mbak Gita. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini antusiasmenya begitu luar biasa terkait dengan program magang nasional ini, bahkan lebih dari 100.000 pendaftar. Bagaimana sejauh ini, Pak, prosesnya, termasuk juga proses seleksi yang supaya secara transparan? Jadi ketika program ini dicanangkan beberapa waktu yang lalu ya, jadi oleh Bapak Presiden diperintahkan kepada kami di Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Menteri dengan jajaran termasuk saya sebagai Wakil Menteri mempersiapkan semuanya untuk terlaksananya program magang nasional ini. Nah, tentunya program magang nasional ini pendaftarannya melalui aplikasi yang sudah kita siapkan, yang mana platform kita itu adalah namanya Siap Kerja ya. Nah, Siap Kerja ini kita siapkan sehingga kita membentuk tim, sehingga kemudian tercetuslah bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan slot 20.000 orang yang terdiri dari anak-anak sarjana D1, D2, D3, dan S1 yang baru 1 tahun lulus atau fresh graduate gitu, Mbak Gita. Oke, jadi untuk kriteria utama yang digunakan untuk menseleksi peserta ini bagaimana, Pak? Karena kan pendaftarnya sudah lebih dari 100.000 orang. Ya, per hari ini yang saya dengar dari tim yang sudah menyiapkan pendaftaran itu hampir lebih kurang
jumlah perusahaan yang mendaftar itu 1.340 lebih ya. Kemudian jumlah peserta yang melamar hampir lebih kurang 120.000 lebih. Nah, sementara yang sudah mengajukan dan kuotanya sudah kita siapkan ini sudah 20-an ribu lebih, sehingga kuota sudah tercukupi untuk batch pertama ini, dan kemudian nanti akan kita persiapkan untuk batch kedua sekitar 80.000 lagi. Nah, yang mana seleksi ini tentunya kita akan mensinkronkan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Jadi tadinya satu perusahaan itu kita akan menyiapkan slot sekitar 50 orang untuk mereka bekerja di magang di perusahaan-perusahaan tadi dengan berbagai macam keilmuan atau memang slot yang diterima oleh perusahaan masing-masing. Disinilah nanti kita akan memilah dengan melakukan perusahaan tadi yang akan menentukan mana yang akan mereka terima sebagai peserta magang nasional ini di perusahaan mereka. Begitu, Mbak Gita. Oke, jadi berarti proses seleksi ini juga melibatkan perusahaan yang tentunya untuk membantu proses seleksi tersebut. Bagaimana Pak kemudian mekanisme pengawasan supaya tadi disebutkan ada perusahaan sebanyak 1.300 yang menjadi mitra. Bagaimana supaya tidak terjadi penyalahgunaan begitu ya, ataupun penyimpangan supaya tidak berujung begitu ya, eksploitasi. Kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Ya, jadi kita melibatkan tim pengawas ya, yang mana tim pengawas ini ada di kabupaten kota dan provinsi yang sudah kita siapkan dari sejak awal. Karena tim pengawas inilah yang akan membantu kami di kementerian di pusat untuk memberikan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tadi yang berada di wilayah dan berada di daerah mereka masing-masing. Jadi pengawasan kita akan intensifkan dengan melibatkan tim pengawas yang berada di kabupaten kota dan provinsi, Pak Gita. Oke, pengawasan sudah dilakukan. Kemudian bagaimana Pak tantangan yang mungkin sejauh ini dihadapi ya dari kementerian termasuk juga dari perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program ini, Pak? Ya, sementara ini tantangannya sih belum ada, cuman jumlah peminat untuk peserta magang ini luar biasa. Artinya memang kita mengetahui bahwa jumlah bonus demografi yang besar ini ya, jumlah penduduk yang aktif ya, yang masih banyak belum bekerja, tentunya ini yang membuat tantangan kita untuk sebagai pemerintah menciptakan lapangan kerja. Nah, program magang nasional ini yang dicetuskan oleh Bapak Presiden dengan memerintahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja ini merupakan hal yang sangat positif, disambut oleh dunia usaha, disambut juga oleh para pencari kerja yang tentunya kita batasi saat ini adalah fresh graduate yang 1 tahun baru tamat, begitu Mbak. Oke, nah itu dia Pak, apakah memang akan berhenti di fresh graduate ataupun 1 tahun yang sudah tamat saja Pak? Karena kalau kita melihat sepertinya dari antusiasme ini bahkan bertambah juga beberapa yang mungkin sudah menganggur ataupun bahkan mahasiswa yang belum bekerja ataupun belum lulus. Ya, jadi kita upayakan teman-teman yang sudah mempunyai ilmu dan pendidikan yang belum bekerja ini yang kita utamakan. Nah, banyak juga yang ada WA kepada saya pribadi maupun kepada teman-teman di kementerian, bagaimana yang mereka sudah tamat lebih daripada 1 tahun. Nah, inilah mungkin kita akan mengevaluasi kemungkinan besar di batch kedua ini yang kita akan rekrut sekitar 80.000 orang inilah kita akan bicara seperti apa kuotanya nanti, begitu. Oke, bagaimana juga strategi mungkin dari pemerintah ya Pak untuk menjaring lebih banyak lagi mitra-mitra untuk magang nasional terutama dari perusahaan. Jika tadi sudah disebutkan sudah ada 1.300 perusahaan, tapi apalagi batch 2 yang targetnya akan lebih daripada sebelumnya. Ya, pemerintah dengan pihak-pihak terkait terutama Apindo, Kadin ya yang merupakan mitra kami di Kementerian Tenaga Kerja berusaha memberikan komunikasi dan informasi kepada mereka untuk bagaimana ini bisa kita laksanakan, karena seperti apapun ya magang nasional ini selama 6 bulan mereka akan diberikan intensif seperti bukan upah ya, tapi semacam uang saku yang senilai dengan UMP dan UMK di setiap kabupaten kota masing-masing. Jadi ketertarikan inilah mudah-mudahan pihak-pihak dari pengusaha atau perusahaan memang bisa mau merekrut mereka selama 6 bulan kita kasihkan pendidikan mereka bekerja magang,
Dan setelah itu tentunya kita berharap banyak semoga perusahaan-perusahaan tadi bisa menerima mereka sebagai orang yang bekerja di perusahaan mereka tadi. Begitu Mbak Gita. Artinya setelah program dari magang nasional ini, setelah durasi 6 bulan yang tadi Pak Wamen sebutkan, artinya kembali lagi ke perusahaan apakah mereka akan merekrut ataupun tidak, atau mereka diberikan semacam jalur prioritas begitu, karena sudah magang di sana, akan lebih mudah untuk diterima perusahaan-perusahaan ini? Ya, dari pemerintah tentunya agar perusahaan tadi memberikan prioritas utama kepada peserta magang tadi, yang sudah magang dan tentunya sudah beradaptasi, dan sudah mengikuti pola kerja yang ada di perusahaan mereka tadi. Jadi ini artinya mempererat hubungan juga dan tentunya perusahaan mengetahui bagaimana skill dan kemampuan si peserta magang tadi sehingga mereka bisa direkrut begitu, Mbak Gita. Bagaimana Pak respon mungkin dari para perusahaan ataupun para mitra dari program magang nasional ini? Mungkin ada masukan apalagi dari perusahaan sendiri yang juga membutuhkan kualifikasi tertentu dan juga tenaga kerja untuk di perusahaan mereka. Ya, mereka antusias sekali. Apalagi magang ini kan upahnya atau uang sakunya pemerintah yang menyiapkan, ya kan? Dan dengan ini mereka terbantu. Dan kemudian juga jangan lupa bahwa perusahaan sangat membutuhkan, tapi kami di sini membatasi skillnya. Jadi tidak, ya mohon maaf ya, banyak juga perusahaan yang menginginkan mereka menjadi sales atau menjadi tenaga pemasaran di perusahaan itu kita tidak berikan gitu. Karena kami mengutamakan fresh graduate yang mempunyai skill dan kemampuan sehingga mereka bisa menerapkan ilmunya di perusahaan-perusahaan yang menginginkan skill tadi begitu. Oke, nah itu dia Pak. Berbicara ketika mengenai banyak job desk tambahan begitu ya. Fungsi pengawasan dari satuan pengawas yang tadi Bapak sebutkan, seperti apa cukup detail untuk masuk ke dalam program ini, terutama mengawasi di perusahaan-perusahaan ini? Ya intinya kan Mbak, kami sebagai pemerintah, sebagai regulator juga harus tegas kepada perusahaan-perusahaan tadi. Sehingga ketika perusahaan-perusahaan tadi sudah menerima peserta magang, nah harapan kita ya tentunya kita akan meminta mereka supaya membuka peluang kerja ini supaya mereka bisa terserap di perusahaan mereka. Jadi ini yang harus kita lakukan dan kita betul-betul menyiapkan dan berkoordinasi baik dengan pihak-pihak terkait, ya contohnya Apindo dan Kadin tadi, begitu Mbak. Dan respon Kadin dan Apindo luar biasa. Ini makanya ada 1.300 lebih yang saya monitor pada hari ini ya, mungkin bisa lebih ini sudah. Nah ini terus berjalan kita data perusahaan-perusahaannya tadi. Baik, terima kasih Pak Wamen, semoga ini betul-betul menjadi angin segar bagi para pencari kerja. Tapi terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Dan ini bentuk komitmen Bapak Presiden Mbak Gita. Ya. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afriansyah Nur sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore.